Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjihan Sulala. Nama saya Novi Aulia. Nama saya Sumhoti. Nama saya Rifkatul Kamila. Kami dari kelas 11 IPS SMA Nazatul Tulab ingin mempresentasikan geografi collab dengan bahasa Indonesia bimbingan Bapak Slamet Haryono dengan Ibu Sulastri Ningsih. Ini tugas kelompok yang berjudul Potensi dan Ancaman Demografi di Madura. Pembahasan. Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangannya terhadap PDB, penyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam negeri. Kesadaran terhadap peran tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat masih tetap memelihara kegiatan pertanian mereka. Meskipun negara telah menjadi negara industri, sehubungan dengan itu, pengendalian lahan pertanian merupakan salah satu kebijakan nasional yang strategis untuk tetap memelihara industri pertanian primer dalam kapasitas penyediaan pangan. Dalam kaitannya untuk mencegah kerugian sosial ekonomi dalam jangka panjang dengan sifat multifungsi lahan pertanian. Pembahasan dan penanganan masalah alih fungsi lahan pertanian yang dapat mengurangi jumlah lahan pertanian, terutama lahan sawah, telah berlangsung sejak dasar warsa 90-an. Akan tetapi, sampai saat ini, pengendalian alih fungsi lahan pertanian belum berhasil diwujudkan. Selama ini, berbagai kebijaksanaan yang berkaitan dengan masalah pengendalian konversi lahan sawah sudah banyak dibuat. Namun, demikian implementasinya tidak efektif karena tidak didukung oleh data dan sikap proaktif yang memadai. 3 kendala mendasar yang menjadi alasan peraturan pengendalian konversi lahan sulit dilaksanakan yaitu: yang pertama, kebijakan yang kontradiktif; yang kedua, cakupan kebijakan yang terbatas; yang ketiga, kendala konsistensi. Perencanaan Nasional 2003, penyebab pertama kebijakan yang kontradiktif terjadi karena di satu pihak pemerintah berupaya melarang terjadinya alih fungsi, tetapi di sisi lain kebijakan pertumbuhan industri atau manufaktur dan sektor non pertanian lainnya justru mendorong terjadinya alih fungsi lahan-lahan pertanian. Pulau Madura memiliki kekayaan alam dan sumber daya alam yang memiliki potensi yang besar pada bidang pertanian, potensi laut dan potensi sumber daya pertambangan serta energi yang cukup menjanjikan. Namun demikian, pengelolaan serta pemanfaatan potensi-potensi yang ada di ini belum dilakukan secara optimal sehingga tingkat pembangunan yang ada di Pulau Madura sebelum maksimal. Dampak yang terjadi dengan adanya kondisi tersebut masih kurangnya tingkat kesejahteraan dan adanya kesenjangan pada kabupaten yang terdapat di Pulau Madura berdasarkan indikator tentang potensi yang dimiliki oleh Pulau Madura sangat layak untuk digali dan dikembangkan. Selain itu, tidak hanya dapat sebagai penggerak pembangunan di Pulau Madura saja, tetapi juga bagi proses berlanjutan dalam pembangunan perekonomian regional untuk Provinsi Jawa Timur, di mana Pulau Sumeneb 121 Sampang 1 pulau. Jadi dampak yang terjadi dengan adanya kondisi tersebut yaitu kurangnya tingkat kesejahteraan dan adanya kesenjangan pada kabupaten yang terdapat di Pulau Madura, di mana untuk jumlah penduduk pada 4 kabupaten di Pulau Madura mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014. Pembangunan nasional mempunyai dampak atas pembangunan daerah, sebab daerah adalah bagian integral dari suatu negara. Indonesia sebagai suatu negara kesatuan, rencana pembangunannya meliputi rencana pembangunan nasional maupun rencana pembangunan dalam tataran regional. Pembangunan ekonomi nasional mempunyai dampak atas struktur ekonomi nasional dan struktur ekonomi daerah. Hal ini menjadi angin baru bagi sistem pemerintah Indonesia yang memberikan warna baru bagi penyelenggaraan pemerintah secara multidimensi, dari perspektif geoekonomi, pembangunan regional di semua sektor ekonomi yang meliputi pertanian, pertambangan, dan penggalian industri pengolahan listrik, gas, dan air, bangunan atau industri, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, jasa harus terus mengalami perbaikan. Namun demikian, perbaikan pembangunan regional di semua sektor ekonomi tersebut masih jauh dibanding potensinya. Sekiranya semua daerah mampu meningkatkan intensitas pembangunan ekonomi wilayahnya secara profesional. Kesimpulan, upaya pembangunan menuju Madura Madani diawali dengan penyediaan sarana infrastruktur Jembatan Suramadu yang rencananya akan mendukung proses industrialisasi di Madura.
Industrialisasi mensyaratkan adanya pembangunan sosial. Penjelasan situasional industrialisasi dalam sebuah wilayah pada umumnya digunakan kriteria-kriteria sebagai berikut. Pertama, persentase dari tenaga kerja dalam sektor industri dan jasa dibandingkan dengan produksi primer. Kedua, sektor manufaktur sebagai proporsi dari pendapatan nasional bruto. Industrialisasi berkaitan erat modernisasi khususnya dalam proses urbanisasi. Pengembangan sains dan teknologi serta modernisasi politik. Masing-masing dapat dilihat sebagai A. Strategi industrialisasi, B. Dampak langsung dari industrialisasi, C. Syarat sekaligus dampak. Selanjutnya, saran hal ini ditunjukkan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek dari pembangunan, melainkan aktif sekaligus sebagai subjek pembangunan. Konsep ini merupakan pengejawantahan dari apa yang disebut sebagai pembangunan sosial oleh masyarakat. Modal sosial sebagaimana lazimnya modal yang lain juga digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Terdapat beberapa strategi untuk meningkatkan efektivitas produktivitas usaha dengan menggunakan modal sosial. Arus pembangunan Madura menuju destinasi wisata internasional ini meniscayakan keberdayaan masyarakat, terutama keterampilan sumber daya manusia dalam ekonomi kreatif, di mana sektor pariwisata ini nantinya menimbulkan efek industri kreatif. Kreativitas dalam memanfaatkan sumber daya lokal, material maupun sosial sangat penting dipupuk melalui pelatihan-pelatihan, pendampingan hingga masyarakat mengenali potensi diri dan bagaimana memanfaatkannya. Cukup sekian presentasi kolab Bahasa Indo dengan geografi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.